Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudari kita Novi dari Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perempuan, anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak perempuan dan adik laki-laki sudah berkeluarga semuanya. Bagaimana hukum adik laki-laki saya yang mengabaikan pengurusan orang tua yang sudah sepuh dan sakit? Alasannya karena kesibukan karir dan keluarganya. Saat ini orang tua diurus oleh saya dan kakak perempuan saya, sehingga kami berdua agak menomorduakan kewajiban terhadap suami dan anak karena fokus mengurus orang tua dengan kondisinya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, pada asalnya anak laki-laki punya kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Yang punya kewajiban ini pada asalnya anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu walaupun sudah menikah, maka pernikahan tersebut dan tanggung jawab dia kepada istri dan anaknya tidak mempengaruhi kewajiban dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbeda dengan anak perempuan. Ketika anak perempuan menikah, maka dia lebih wajib berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika keadaannya seperti ini, Islam memberikan tanggung jawab kepada anak laki-laki untuk mengurus orang tuanya ketika sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Kalau anak laki-laki tidak melakukan kewajiban ini, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kecuali apabila dia bisa menggantikan. Ya, dia bisa menggantikan dirinya dengan usaha lain. Ya, seperti misalnya dia memerintahkan seseorang untuk merawat orang tuanya karena dia tidak mampu untuk merawat orang tuanya secara langsung. Akhirnya dia gantikan dengan usahanya seperti itu. Dia bayar orang lain untuk fokus merawat orang tuanya. Maka usahanya ini termasuk usaha dia. Dan itu bisa menggugurkan kewajiban dia. Kalau tidak ada usaha sama sekali, maka ini yang menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan kasus yang ditanyakan? Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau misalnya anak ini memang tidak memperdulikan orang tuanya, anak yang laki-laki ya, maka jelas dia berdosa. Dan keadaan anak-anak perempuan yang mengurusi orang tuanya, maka ini adalah keutamaan yang luar biasa. Ini perbuatan baik. Dan ini kebaikan yang mendatangkan pahala yang sangat agung. Maka bagi anak-anak perempuan yang akhirnya menomorduakan suaminya, pikirkanlah terus tentang pahala. Ya, lihatlah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Baik. Bagaimana kalau misalnya suaminya tidak ingin istrinya mengurusi orang tuanya? Maka bagi anak perempuan diwajibkan untuk
mendahulukan keinginan suaminya. Kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan, maka sudah, sampaikan kepada anak laki bahwa dia tidak bisa berbakti kepada orang tua atau ngurusi orang tuanya, karena dia harus lebih mendahulukan suaminya. Tentunya di sini ya, keadaan akan semakin sulit. Kalau suaminya rela, maka tidak ada masalah. Ya. Kalau suaminya rela dengan keadaan istrinya yang harus mengurus orang tua, maka tidak ada masalah, dan bersyukurlah kepada suami yang telah memudahkan dia untuk berbakti kepada orang tua di akhir kehidupan orang tuanya. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, anak laki-laki tetap punya kewajiban ya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia beralasan dengan karir, beralasan dengan kesibukan dengan keluarga, maka itu alasan yang tidak bisa diterima sebenarnya. Kenapa tidak bisa diterima? Karena dia sebenarnya masih bisa memperhatikan orang tuanya. Misalnya dengan memberikan biaya hidup orang tuanya. Ya, orang tuanya butuh terhadap seseorang yang mengurusi dia, harusnya dia perhatikan itu. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Dan harusnya dia berpikir bahwa dulunya orang tuanya berkorban untuk dia, untuk membesarkan dia. Maka jangan sampai ketika datang waktunya untuk membalas jasa orang tua, malah berlepas diri. Siapa yang dulu merawat dia dari kecil? Siapa yang dulu menyekolahkan dia? Siapa yang dulu menghidupi dia? Dan berapa tahun orang tua menghidupi dia? Berapa pengorbanan orang tua untuk merawat dia? Maka ini semuanya ya membutuhkan amalan berbakti. Ya. Syukur seorang anak itu dengan berbakti kepada orang tuanya, dan syukur itu wajib. Ya. Syukur itu wajib. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi anak itu diharuskan bersyukur kepada orang tuanya. Dia harus membalas jasa orang tuanya. Bahkan sebesar apapun balasan anak kepada orang tua, maka dia belum bisa membalas jasa orang tua dengan sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau mengecualikan satu keadaan. Ketika anak tersebut mendapati orang tuanya budak, ya, anak tersebut mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Baru anak yang seperti ini telah membalas jasa orang tuanya dengan baik. Tapi kalau tidak sampai pada derajat ini, anak belum bisa membalas orang tuanya dengan sempurna. Apalagi kalau anaknya tidak memperhatikan orang tuanya seperti ini. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.